mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Renungan hari ini berjudul Perang Kue Kering, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, dari semua hal-hal konyol yang menyebabkan negara-negara saling berperang, mungkinkah kue kering menjadi penyebab yang terburuk? Jadi begini, pada tahun 1832 di tengah ketegangan antara Prancis dan Meksiko, sekelompok tentara Meksiko mengunjungi sebuah toko kue kering Prancis di kota Meksiko dan mencicipi semua produknya tanpa membayar. Ya, meski detail peristiwanya cukup rumit, karena ini ditambah berbagai provokasi lain yang memperburuk masalah, yang kemudian hari terjadi adalah Perang Prancis-Meksiko yang pertama. Itu antara tahun 1838 sampai 1839, yang dikenal sebagai Perang Kue Kering. Suatu konflik yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 300 tentara. Sungguh menyedihkan bagaimana momen kemarahan sekejap dapat menimbulkan bencana yang begitu besar. Sahabat ODB, kebanyakan konflik antar manusia, pernikahan yang hancur, persahabatan yang rusak, juga kemungkinan berakar pada kemarahan yang tidak terkendali. Keegoisan dan permainan kekuasaan, kesalahpahaman yang tidak diselesaikan, penghinaan dan serangan balasan, dan semua itu adalah bentuk kebodohan. Seringkali persepsi atau reaksi kita yang tidak bijak membawa kita kepada kemarahan yang merusak. Namun kitab Pengkhotbah menawarkan hikmat, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi sungguh bodoh apabila kita memiliki sumbu pendek dan begitu mudah terpancing untuk marah, terutama ketika Allah menawarkan jalan yang lebih baik, misalnya melalui hardikan orang berhikmat. Dengan mengejar hikmat, kita dapat mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kolose pasal 3 ayat 15. Kita dapat hidup dalam hikmat dan pengampunan dengan pertolongannya. Sahabat ODB, kapan Anda pernah menyerah pada kemarahan yang bodoh? Lalu bagaimana hal itu telah menyakiti Anda dan orang lain? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku tidak ingin membiarkan kemarahan yang bodoh menguasaiku atau menyakiti orang lain. Karena itu tolonglah aku untuk melepaskan kemarahanku dan menerima damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Di dalam jiwaku ada suatu sumber yang pancarkan pujian yang indah, lebih merdu dari kidung yang terindah. Jiwaku tenang dan senanglah. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Kini ku dapatkan damai yang ajaib, yang tersimpan dalam jiwaku. Tiada orang yang dapat merebutnya, karena ada Tuhan sertaku. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Adakah hatimu penuh dengan susah? Jalan hidupmu amat sulit. Dekatkan dirimu pada Yesus Tuhan, Dia akan jadi sobat setiamu. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Agar ku dapat damai ajaib. Di dalam jiwaku ada suatu sumber yang pancarkan pujian yang indah, lebih merdu dari kidung yang terindah. Jiwaku tenang dan senanglah. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Kini ku dapatkan damai yang ajaib, yang tersimpan dalam jiwaku. Tiada orang yang dapat merebutnya, karena ada Tuhan sertaku.
Adakah hatimu penuh dengan susah? Jalan hidupmu amat sulit. Dekatkan dirimu pada Yesus Tuhan. Dia akan jadi sobat setiamu. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Damai, damai ajaib diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib, agar ku